Mugunhwa kochi piut samida. Gue nggak tahu ya apakah pelafalannya ini bener apa enggak. Tapi pada tahu lah ya kalau ini itu adalah lagu dari Squid Game. Nah, Squid Game ini sebenarnya series Korea yang paling laris yang rilis di 2021 kemarin. Anyway, in case ada yang belum tahu, jadi Squid Game ini sebenarnya series Korea yang genrenya bisa dibilang survival games gitu ya. Ada actionnya sedikit dan ada juga thrillernya. Pokoknya ceritanya ada orang yang lagi butuh duit untuk bayar utang. Terus pas lagi pusing dia ketemu pria yang ganteng. Nah, si pria inilah yang nawarin dia untuk main game yang hadiahnya 45,6 miliar. Nah, tapi ternyata gamenya ini sebenarnya game anak-anak tapi dimodifikasi dan ternyata taruhannya adalah nyawa. Nah, tapi ternyata jauh dari series ini muncul, di Korea Selatan ternyata ada cerita juga dan ini cerita nyata yang mirip kayak Squid Game ini. Ada sekelompok orang yang diculik, dipenjara, terus dipaksa untuk main game untuk bertahan hidup. How come? Jadi di tahun 1984 ada anak namanya Han Jong-sun, umurnya itu 8 tahun. Dia itu lagi road trip sama bapaknya dan juga adik perempuannya. Jadi dia emang lagi happy karena memang bapaknya kan selama ini sibuk. Nah, tapi emang dasarnya orang sibuk, bapaknya ternyata masih harus kerja nih sedikit pas mereka lagi road trip. Jadilah akhirnya si Han disuruh nunggu bentar sama seorang petugas di kantor polisi, bareng juga sama adik perempuannya. Tapi tiba-tiba pas nunggu ada bus berhenti di depan kantor polisi. Si Han dipaksa untuk masuk ke bus. Dia sama saudara perempuannya tetap dipaksa walaupun mereka udah meronta-ronta, udah nolak. Sampai akhirnya si petugas yang tadi bahkan harus mukul mereka berdua biar akhirnya mereka diem dan masuk ke dalam bus. Ternyata bus yang ngebawa mereka ini dibawa ke pusat kesejahteraan milik swasta gitu. Nah, pas udah sampai mereka dikasih nomor identifikasi, ditempel di badannya mereka. 왜 내가 수용번호를 부여를 봐야 돼? 뼛속까지 내 복까지 수용번호를 이렇게 적어서 우리 아이들을 우리 뼛속까지 형제 복전이 내 머릿속에 새겨놓고 어떻게 우리를 잊으라는 거예요? 이거를 우리가 죽기 전까지는. Nah, ternyata itu tuh pusat kesejahteraan yang dari depan sebenarnya beda banget 180 derajat sama yang terjadi di dalamnya. Di dalamnya ada ribuan orang yang jadi tahanan, dipaksa untuk jadi budak konstruksi, pertanian, dan juga pabrik dari tahun 1970 sampai 1980. Nah, pabriknya ini memproduksi banyak ya, mulai dari pensil, alat mancing, sepatu, logam, dan lain-lain. Nah, tapi sedihnya orang-orang yang kerja di pabrik ini nggak dikasih upah walaupun udah kerja keras. Parahnya lagi nih, kalau misalnya nggak sampai target hariannya, mereka bahkan dipukul dan juga disiksa. Tahanan perempuannya lebih parah lagi. Mereka bukan cuma disiksa, tapi dikurung dan juga diperkosa. Untuk Han dan saudara perempuannya, pastilah ini jadi shock ya buat mereka karena mereka tahu ini adalah mimpi buruk buat mereka berdua. Later on akhirnya ketahuan kalau tempat ini ternyata namanya The Brothers Welfare Center. Awalnya dibangun untuk memurnikan jalan katanya. Memurnikan jalan ini sebenarnya peraturan pemerintah Korea Selatan yang diterapkan di tahun 1975. Terus ditingkatkan lagi di tahun 1980 di bawah otoriter Presiden Chun Do-hwan. Nah, pemurnian jalan ini sebenarnya bagian dari persiapan Korea Selatan yang saat itu mau jadi tuan rumah Asian Games tahun 1986 dan Olimpiade Seoul tahun 1988. Nah, niatnya untuk membersihkan gelandangan dan juga tunawisma di jalanan biar nanti pas negara lain datang ke Korea Selatan, itu tampaknya Korea Selatan itu punya kekuatan ekonomi modern lah ya dan emang lagi berkembang gitu. Nah, dengan peraturan ini banyak pusat kesejahteraan sosial didirikan. Bus-bus dengan tulisan kendaraan penanggung gelandangan muncul di kota-kota besar di Korea. Contohnya nih di Busan. Nah, tempat-tempat ini biasanya emang fasilitasnya swasta, tapi disubsidi sama pemerintah. Nah, petugas-petugas yang berhasil memurnikan jalan itu akan dikasih reward atau bonus karena bisa ngirim orang-orang ke pusat kesejahteraan sosial ini.
para gelandangan, orang disabilitas, anak yatim piatu, bahkan orang biasa yang gak bisa nunjukin identitasnya itu pasti tanya akan langsung dibawa ke pusat-pusat tersebut sebagai bagian dari proyek pemurnian sosial ini. Nah, The Brother Welfare ini jadi satu dari banyak fasilitas swasta yang disubsidi. Tujuan awalnya ya buat ngasih pelatihan ke para gelandangan tersebut sebenarnya untuk mereka bisa bertahan hidup nantinya. Jadi kayak dikasih pelatihan keterampilan sebenarnya. Nah, tempatnya itu super besar, bisa nampung 3.500-an orang. Nah, makin banyak yang ditampung, makin banyak juga subsidi yang mereka dapat dari pemerintah. Nah, makin banyak subsidinya, makin banyak juga sebenarnya duit yang bisa dikorupsi untuk kantong mereka sendiri. Dari semua yang ditampung, cuma 10% yang beneran dikasih pelatihan. Sisanya dibiarkan kelaparan dan dieksploitasi. Seorang mantan tentara dan juga petinju namanya Park In-kun jadi pemimpin di Brother Welfare ini. Dia dan tangan besinya ini membuat strategi yang membuat para tahanan menyiksa satu sama lainnya nantinya. Nah, ada satu pelaton dibuat untuk menampung sekitar 120 orang lah ya, 120 tahanan di tempat tidur susun. Nah, mereka ini akan diawasi dan bahkan bisa jadi sasak tinju para pemimpin yang ada di sana hanya karena mereka ngelakuin kesalahan kecil. Contohnya kayak mereka ngejatuhin makanan ke lantai. Nah, itu mereka akan disiksa nantinya. Nah, secara resmi 551 orang meninggal di fasilitas ini. Tapi di luar itu yang gak kecatat diyakini jumlahnya sebenarnya lebih tinggi. Kepala The Brothers Welfare, Park In-kun, sebenarnya hidupnya harmonis. Istrinya Lim Sung-son dan saudara laki-lakinya namanya Lim Yong-sun dan juga Jo Chong-chan, iparnya, ini tuh setia banget ke dia. Dan mereka ini semua dijadiin direktur dari fasilitas ini. Mereka juga bilangnya sih mereka itu orang-orang Kristen yang taat. Nah, di tempat ini ada satu gerejanya besar dan bisa nampung hingga 3.500 orang. Nah, gereja ini dibangun dengan kerja paksa para tahanan-tahanan yang tadi. Tapi gereja ini bukan yang ngajarin hal-hal yang berkaitan dengan kekristenan, tapi malah jadi khotbah tentang konspirasi. Jadi setiap pukul 5.30 pagi akan dilakukan kebaktian dari gereja. Nah, ini disiarin dengan pengeras suara ke dalam kelompok-kelompok. Lalu ada para tahanan juga dengan pakaian olahraga biru tua nantinya akan berdiri tegap di samping tempat tidur mereka sambil akhirnya mereka mendengarkan khotbah itu. Nah, lalu di hari Rabu dan di hari Minggunya para tahanan ini diminta buat menaiki tangga raksasa untuk menuju ke gereja. Untuk apa ya? Untuk menghadiri kebaktian di mana mereka harus baca ayat-ayat panjang dari Alkitab, 10 perintah Allah dan juga doa Bapa kami. Nah, mereka ini kan sebenarnya udah capek ya, karena aktivitasnya aja udah kerja paksa disuruh sama The Brothers dari pagi. Habis itu dibangunin juga pagi-pagi pakai speaker besar buat datang ke gereja yang posisinya di puncak, yang udah pasti mereka nggak akan fokus dan ya pasti capek banget. Nah, disinilah sebenarnya banyak tahanan yang mencoba untuk melarikan diri. Tapi akhirnya nggak pernah berhasil. Justru mereka yang ketahuan akhirnya diadili, disiksa, dicaci maki, dipukulin dengan kejam di hadapan ribuan tahanan lainnya. Biar bikin tahanan-tahanan yang lainnya itu trauma dan nggak melakukan kesalahan yang sama. Nah, kekerasan yang dilakukan selama ini itu seakan-akan jadi hiburan. Para petinggi di gereja ini bikin agama Kristen untuk membenarkan kebrutalan yang mengerikan dari mereka dan akhirnya ngambil keuntungan juga untuk mereka. Nah, di tahun 1986, rumor tentang orang-orang yang ditahan di Brothers Welfare ini mulai beredar. Seorang jaksa namanya Kim Yong-moon ngelakuin kunjungan mendadak nih ke salah satu konstruksi di The Brother Welfare. Dan akhirnya dia ngefotoin orang-orang di sana bekerja dengan cara yang cukup aneh. Karena ada yang berjaga dengan tongkat besar sambil akhirnya menjaga para pekerja yang sedang bekerja. Nah, karena keanehannya ini, akhirnya rumah ini digerebek di tahun 1987. Park In-kun ditangkap karena ditemukan uang mata asing termasuk dolar Amerika dan juga Australia sebesar 5,5 juta dolar Amerika di brankasnya. Park In-kun lalu didakwa dengan penggelapan dan juga penahanan ilegal. Cuman akhirnya bisa dibebaskan dari tuduhan penahanan ilegal dan bahkan gak pernah dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM di Brother Welfare. Nah, bebasnya si Park In-kun ini sebenarnya karena dia deket sama Presiden Chun Do-hwan dan juga Wali Kota Busan. Pas Park In-kun ditangkap, Wali Kota Busan buru-buru nelpon dan mendesak untuk pembebasannya. Nah, jadi alih-alih di penjara 15 tahun karena udah gelapin subsidi pemerintah senilai jutaan dolar, Park cuma dijatuhin hukuman 2,5 tahun penjara.
Nah, saat Park In-keun ini ditangkap, adiknya Lim Yoon Song pindah ke Australia dan akhirnya membangun kehidupan yang baru lagi di Australia bersama keluarga barunya. Lim ini juga merupakan seorang pendeta ya, jadi dia itu disambut baik di Presbyterian Church di Sydney. Gereja ini setuju untuk mensponsori dia buat dapetin visa penduduk tetap. Nah, tahun 1989, Park In-keun ini bebas dari penjara. Dan dengan gak merasa bersalah, akhirnya dia kembali dengan bisnis kesejahteraan di Korea, meskipun udah pernah dipidana karena kasus serius ini ya. Dan di tahun 1990, dia dan Lim akhirnya mendirikan gereja mereka sendiri di Sydney dengan uang hasil penggelapan dari Brothers Welfare di Korea ini. Gak hanya itu, mereka juga mendaftarkan perusahaan keluarga mereka yang namanya Jobstown di Australia. Perusahaan ini juga membeli lapangan golf dan juga kompleks. Ini kompleks olahraga seharga 1,4 juta dolar yang lagi-lagi pastinya dibeli dengan uang dari hasil penggelapan dana. Selama puluhan tahun, para penyintas berjuang demi keadilan. Sebagian besar berjuang secara emosional, fisik, hingga juga finansial. Nah, banyak akhirnya korban-korban di penjara itu akhirnya lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya aja. Para korban dan keluarga juga meminta pemerintah untuk menghukum mereka yang mengelola fasilitas itu untuk dihukum seberat-beratnya. Mereka ingin semua orang yang terlibat menjalankan The Brother Welfare itu diekstradisi dari Australia dan menjalani pemeriksaan lagi. Hingga akhirnya ada sebuah harapan dan titik terang di mana di bulan Mei 2020 kemarin, pemerintah Korea mengesahkan undang-undang yang mengizinkan penyelidikan baru atas kasus The Brother Welfare ini. Nah, itu dia tadi cerita tentang The Brother Welfare yang katanya fasilitas dan pusat kesejahteraan, tapi sebenarnya sebuah penjara untuk orang-orang yang diculik secara paksa oleh petugas untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka sendiri. Nah, dari deskripsi yang ada di Brother Welfare ini sebenarnya cukup mirip ya ceritanya sama Squid Game. Walaupun ya mungkin nggak secara eksplisit ada game di dalamnya. Tapi dari para penjaga, penyiksaan, terus juga dari cara bertahan hidupnya, ya mungkin ini bisa jadi inspirasi dari series Squid Game juga ya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah cukup mirip cerita Brothers Welfare ini sama series Squid Game? Kalau iya, tulis di kolom komentar ya.